Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Gustiansyah. Saya dari program studi manajemen semester 5. Baik, video kali ini saya akan membawakan atau menjawab untuk soal-soal ujian akhir semester dari mata kuliah Teknopreneur yang diampu oleh Bapak Wawantoro, MSI. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan apa yang membedakan produk Anda dengan pesaing. Dari segi produk sendiri, untuk yang membedakan dari produk kami dengan produk pesaing, mungkin dari segi rasa dan pengemasan. Karena produk yang akan saya buat yaitu bakso bakar, tentunya setelah kami melakukan beberapa survei, setelah melakukan beberapa kali survei ke beberapa penjual bakso bakar yang sudah menjual bakso bakar cukup lama, dan akhirnya kami memutuskan untuk menambahkan beberapa nilai-nilai tambah yang bisa menjadikan sesuatu yang berbeda pada produk kami. Sesuatu yang berbeda itu dari segi rasa. Nah, produk yang kami tawarkan ini memiliki beberapa rasa yang bisa menjadi pilihan atau variasi bagi konsumen yang ingin merasakan rasa baru dari bakso bakar. Kemudian dari segi pengemasan, untuk pengemasan sendiri kami akan menggunakan untuk kemasan lengkap. Jadi bakso bakar yang kami buat akan terkesan lebih rapi dan lebih higienis ketimbang bakso bakar yang biasanya. Dari segi rasa kami menawarkan beberapa rasa yang sudah kami coba buat. Yang pertama ada bakso bakar dengan rasa keju, kemudian ada rasa balado, kemudian ada bumbu rujak, dan ada rasa-rasa lain yang bisa membuat pelanggan ketagihan atau bisa membeli kembali produk kami ini. Itu tadi yang membedakan produk kami dengan produk pesaing. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, apakah produk Anda memiliki hal yang membedakan sehingga patut dipertahankan? Tentunya ada beberapa perbedaan yang mungkin mencolok dari bakso bakar biasanya, tapi tidak begitu banyak. Hanya beberapa nilai tambah yang mungkin tidak ada di tempat lain, tapi ada di tempat kami. Perbedaan itu sudah dipaparkan tadi di pertanyaan nomor 1, yaitu dari segi rasa mungkin memiliki varian yang berbeda. Kedua yaitu dari segi pengemasan, kemudian dari segi kualitas dan rasa mungkin lebih enak ya. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan pada segmen mana ide bisnis Anda ini. Untuk segmentasi ide bisnis saya adalah, target bisnis ini bertuju pada usia remaja, yaitu 15-25 tahun. Karena beberapa tahun belakang ini remaja-remaja sedang gemar-gemarnya untuk mencari sebuah tempat tongkrongan yang nyaman dan asik seperti itu. Jadi kita menyasar kepada remaja-remaja karena dari hasil-hasil pengamatan kalau sekarang ini para remaja lebih suka dengan tempat-tempat nongkrong yang asik dan murah dan terjangkau. Baik, masuk ke pertanyaan nomor 4. Jelaskan bagaimana cara Anda dapat mencapai target segmen pelanggan dengan biaya marketing message secara efektif. Yang pertama tentunya untuk mencapai segmentasi tadi, yaitu remaja usia 15-25 tahun ini, dibutuhkan konsep berjualan yang menarik dan sesuai dengan remaja itu sendiri. Dan kami di sini menerapkan untuk konsep jualan sendiri, yaitu menerapkan konsep warkop ini dengan sebuah tenda atau semi kontainer sebagai tempat mengolah produk kami. Kemudian kami akan memberikan meja-meja kayu semi permanen, kemudian diberikan lampu-lampu hias atau lampu hias berwarna kuning atau berwarna merah atau biru seperti itu, yang menunjukkan kesan-kesan seperti kafe namun letaknya outdoor seperti itu. Nah, ini akan menambah kesan milenial seperti layaknya remaja-remaja pada saat ini.
Baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan nomor 5. Jelaskan bagaimana Anda bisa membuktikan kelangsungan ide Anda dengan cepat dan murah. Untuk kelangsungan ide ini, sebagai ujung tombak untuk promosi dan memperkenalkan produk dan warung kami menggunakan sosial media karena ini sangat efektif dan murah. Hanya membutuhkan kreativitas dalam caption, mungkin foto, beberapa review, mungkin beberapa testimoni dari pelanggan-pelanggan yang sudah mencobanya. Melalui sosial media kita dapat dengan menandai teman-teman kita yang ada di sosial media, diharapkan bisa menyebarluaskan promosi kita kepada teman-teman yang tidak ada di sosial media kita, yang ada di teman-teman yang kita tandai tersebut. Maka dari situ promosi kita dapat tersebar dengan luas dengan meminta bantuan kepada teman-teman, mungkin teman-teman dekat kita, dengan memperkenalkan kepada teman-teman yang lain, mungkin bisa mempercepat untuk kelangsungan ide bisnis ini dan bisa mempercepat memperkenalkan produk atau hasil jualan kita kepada calon konsumen kita. Dan yang penting itu sangat murah karena tidak memerlukan biaya yang cukup besar, hanya perlu kuota data dan internet yang bagus saja. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 6. Jelaskan bagaimana tentang keuangan dalam ide bisnis Anda. Jadi untuk keuangan dari segi modal sendiri, kemungkinan kami akan menghimpun dari beberapa teman rekan di bisnis ini ya, karena dari bisnis ini kami mempunyai anggota ada 4 orang. Jadi dari 4 orang ini akan kita himpun modal mungkin sekian persen dari anggota, dan untuk selebihnya kita cari untuk mungkin ada yang ingin menanamkan saham atau yang ingin investasi kepada warung kami persilakan, karena ini sangat baik ya, kita bisa saling menguntungkan karena keuntungannya untuk kami bisa menambah modal dan bisa mengembangkan usaha lagi. Keuntungan bagi investor itu bisa mendapatkan penghasilan dari investasi yang dia tanamkan kepada kami. Dan juga modal sendiri kita bisa pinjam ke teman-teman dekat. Kenapa teman-teman dekat? Karena satu alasannya, untuk meminjam ke teman-teman dekat itu lebih mudah dan tekanannya lebih ringan dari kita meminjam kepada lembaga keuangan yang memberikan modal besar namun tekanannya sangat kuat. Jadi ada tekanan di situ yang membuat kita tidak leluasa untuk berkreasi dan bisa menghasilkan sebuah produk, dan itu tekanannya sangat kuat, jadi merasa terbebani seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Jelaskan seperti apa profil calon pelanggan Anda. Calon pelanggan dari produk kami kemungkinan besar adalah anak muda atau remaja yang gemar atau suka nongkrong. Remaja 15-25 tahun dan didominasi oleh kaum Adam. Kenapa kaum Adam? Karena yang suka-suka nongkrong di kafe atau di tempat-tempat yang asik itu kebanyakan kaum Adam. Dilihat dari pengamatan, dari tempat-tempat nongkrong yang ada itu kebanyakan kaum Adam ya. Ada memang wanita-wanita atau bagian perempuan-perempuan yang suka nongkrong juga, tapi hanya segelintir, tidak terlalu banyak. Kemudian kita masuk ke pertanyaan nomor 8. Jelaskan perhitungan berapa lama bisnis Anda bisa punya lifetime di pasar. Nah, untuk mencapai lifetime di pasar, kami punya target 3 bulan. Untuk bulan pertama, kami fokus untuk memperkenalkan produk kami atau warung kami kepada calon pelanggan melalui sosial media tadi, kemudian melalui review-review yang diberikan oleh pelanggan, kemudian memperkenalkan dan mempromosikan, kemudian mencari kekurangan langsung dari pelanggan dengan misalnya memberikan catatan kecil kepada pelanggan. Dengan memberikan catatan-catatan kecil ini kepada pelanggan, mungkin pelanggan bisa mencatat kekurangan-kekurangan dari produk kami. Nah, di situ kita bisa mengetahui apa kekurangan produk kita dan kita mengevaluasi dan untuk memperbaikinya. Untuk bulan kedua, kami mulai membenahi. Bulan kedua ini pembenahan dari bulan ke-1 yang dimana kita menerima hasil evaluasi dari pelanggan. Kemudian di bulan kedua ini kita benahi dan kita perbaiki, mungkin kita bisa memberikan tambahan nilai-nilai yang lebih memunculkan perbedaan produk kita dengan produk yang lain, seperti itu.
Nah, untuk bulan ketiganya, disinilah kami akan mulai eh, menyempurnakan, baik itu dari evaluasi dari bulan kedua itu. Disinilah kita mulai penyempurnaan. Disinilah eh, akan mulai pelanggan-pelanggan, mulai muncul pelanggan-pelanggan tetap kita, di mana bulan ketiga ini merupakan penyempurnaan produk ya. Dari hasil evaluasi 2 bulan berjualan, mungkin bulan ketiga ini merupakan penyempurnaan produk. Jadi bulan ketiga ini dijadikan sebagai lifetime, atau di mana produk kita menghasilkan sebuah produk yang memang berbeda dari yang lainnya. Lanjut ke nomor 9. Jelaskan bagaimana tahapan dengan mengeksekusi ide bisnis. Baik, untuk tahapan-tahapan dalam mengeksekusi ide bisnis kami, tentunya yang pertama itu adalah menghimpun modal, mengumpulkan modal dari anggota ide bisnis ini, kemudian mencari pinjaman kepada teman-teman dekat yang memiliki dana lebih mungkin, kemudian mencari investor yang bisa bergabung bersama kita untuk membangun bisnis ini. Nah, setelah itu kita uh, menyusun konsep yang sesuai untuk mencapai target dari segmentasi pasar kita. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal tadi, di mana segmentasi kita adalah para remaja 15 tahun sampai 25 tahun. Jadi konsepnya ini harus sesuai. Jika tidak sesuai, maka targetnya tidak akan tercapai. Kemudian pemilihan lokasi. Lokasi berjualan ini adalah salah satu ujung tombak juga dalam mencapai uh, segmentasi pasar tadi, dalam memperoleh konsumen, dalam menarik konsumen untuk mau uh, mengunjungi warung kita atau kedai kita, adalah salah satunya lokasi. Lokasi ini harus berdekatan dengan keramaian, tempat yang nyaman, kemudian ada beberapa nilai-nilai tambah yang bisa membuat pelanggan itu merasa nyaman dan kembali lagi ke warung kita, seperti itu. Kemudian setelah kita mendapatkan lokasi yang strategis, mulailah kita untuk membeli semua peralatan-peralatan, membeli perlengkapan sebagaimana yang dibutuhkan dalam membuat bakso. Mungkin kita menyiapkan untuk membuat minuman, untuk membakar bakso bakar sendiri, kemudian membeli tenda jika memakai tenda, membuat tempat semi kontainer itu sendiri, di mana semi kontainer ini kan memerlukan peralatan-peralatan yang cukup berat ya. Kemudian setelah kita mempersiapkan semua peralatan, perlengkapan, kita ke lokasi. Ke lokasi kita berjualan untuk mendekor atau menyusun bagaimana konsep-konsep, menyusun bagaimana warung itu sesuai konsep yang sudah kita buat. Dan dimana konsepnya itu cafe namun outdoor. Nah, cafe outdoor ini sekarang lagi sangat digemari oleh remaja-remaja sebagai tempat nongkrong-nongkrong yang asik dan nyaman seperti itu. Nah, setelah mendekor, barulah kita membuka warung itu, membuka, kemudian mempromosikannya ke sosial media, baik itu melalui Facebook, Instagram mungkin. Nah, disitulah proses untuk mengeksekusi ide, dan selanjutnya itu termasuk dalam membangun dan mengembangkan usahanya. Baik, selanjutnya yang terakhir, jelaskan apakah bisnis Anda siap menghadapi persaingan bisnis. Tentu saja siap, karena dalam berbisnis harus siap menghadapi pesaing. Kalau tidak siap, jangan coba-coba untuk berbisnis. Jadi jangan berbisnis itu trial and error gitu, coba-coba. Jangan seperti itu ya. Jadi kalau kami sudah mempersiapkan apa yang akan kami jual dan apa yang menjadi kekuatan produk kami, jadi kami siap untuk memulai bisnis ini dengan keyakinan yang penuh. Seperti itu. Dan itulah jawaban-jawaban dari soal-soal ujian akhir semester dari mata kuliah Teknopreneur. Jika ada didapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.